Di dunia perkuliahan, setiap mahasiswa dituntut untuk menghasilkan karya yang orisinal dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, di balik proses tersebut, tidak semua berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran akademik. Dalam tekanan tugas dan juga deadline, sebagian mahasiswa mulai mencari jalan yang lebih cepat meskipun beresiko. Tugas yang menumpuk, waktu yang terbatas, serta tuntutan nilai seringkali membuat mahasiswa merasa tertekan. Dalam kondisi seperti ini, plagiasi kadang dianggap sebagai solusi praktis, padahal tindakan ini merupakan pelanggaran serius dalam dunia akademik. Kita bagi tugas aja biar revisi cepat selesai. Oke, aku mau minta dulu ya, Dad. Boleh satu lalu yang saya agak Prancis. Nanti aku yang gabung-gabungin aja. Aku ikut. Oke. Namun tanpa sepengetahuan anggota lain, salah satu anggota mengambil jalan pintas dengan menyalin isi karya orang lain tanpa mencantumkan sumber referensi. Akhirnya selesai juga. Alhamdulillah. Semoga kita di ACC ya. Laporan yang mereka kerjakan sudah selesai dan dikumpulkan atas nama kelompok. Semua anggota percaya bahwa hasil kerja tersebut sudah sesuai dengan format yang ditentukan. Namun, tanpa mereka sadari, ternyata ada bagian yang bermasalah pada tugas yang telah mereka kerjakan. Ibu mohon izin, kami ingin ACC bimbingan proposal. Saya sudah baca sampai selesai tugas dari kalian ini. Ini bukan sekedar kurang maksimal, tapi ini sudah sangat bermasalah. Karena 95% dari kerjaan kalian ini sama persis dengan jurnal yang telah dipubliskan. Dari konteksnya yang sama, kata-katanya yang sama, bahkan datanya pun tidak ada yang diubah sama sekali. Saya tidak akan bertanya, ini mirip atau tidak, tapi saya ingin tahu siapa yang telah melakukan ini. Kami tidak tahu ibu karena kami mengerjakan bagian kami masing-masing. Bagaimana kalian bisa tidak tahu? Kalian mengerjakannya bersama-sama satu kelompok kan? Mohon maaf ibu, saya yang melakukan ngambil dari jurnal itu. Akhirnya jujur. Tapi jujur setelah ketahuan itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kalian ini sudah mahasiswa, bukan lagi seorang siswa. Kalian harusnya bisa belajar bagaimana cara menulis yang benar, bukan hanya sekedar menagih. Kalau seperti ini, kalian tidak sedang belajar, tapi kalian sedang menipu. Saya akan memberitahu konsekuensinya dari yang telah kalian lakukan, supaya selanjutnya kalian tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Yang pertama, laporan ini dinyatakan tidak sah karena kalian telah mengambil karya milik orang lain dan tidak menyantumkan sumber, seolah-olah ini murni dari kalian sendiri. Yang artinya, nilai kalian akan saya beri 0 untuk seluruh anggota kelompok. Konsekuensi yang kedua, karena ini termasuk pelanggaran akademik, kasus ini akan saya laporkan kepada Ibu Prodi. Nantinya akan ada proses peninjauan lebih lanjut sesuai dengan aturan kampus. Dan untuk kamu yang melakukan plagiasi secara langsung, kamu akan mendapatkan sanksi tambahan berupa tugas ulang secara individu atau bahkan pembinaan khusus dari pihak akademik. Dan untuk kalian yang lain, meskipun kalian tidak melakukan plagiarisme secara langsung, kalian tetap bertanggung jawab karena ini tugas yang telah kalian kerjakan bersama-sama satu kelompok. Ini bukan hanya soal nilai. Kalau kebiasaan seperti ini dibiarkan, kalian akan terbiasa mengambil jalan pintas. Dan itu sangat berbahaya, bukan hanya di ranah akademik, tapi juga akan berbahaya di dunia kerja nanti. Saya harap kalian ingat betul apa yang telah saya katakan tadi ini. Karena sekarang kalian kehilangan integritas, kalian akan sangat sulit untuk menemukannya kembali. Kasus plagiasi yang terjadi dalam kelompok ini menjadi gambaran nyata bahwa plagiasi ini menjadi masalah serius di dunia akademik. Seperti yang telah dijelaskan dalam materi, plagiasi ini bukan hanya sekadar menyalin tulisan orang lain. Plagiasi dapat berupa mengambil ide, kalimat, paragraf, bahkan keseluruhan isi tanpa mencantumkan sumber yang benar. Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan termasuk ke dalam plagiarisme kata demi kata dan plagiarisme paragraf. Karena isi jurnal disalin secara langsung ke dalam laporan kelompok tanpa proses parafrase maupun sitasi yang sesuai.
Awalnya, tindakan tersebut dianggap sebagai solusi cepat untuk menyelesaikan tugas sebelum deadline. Namun tanpa disadari, keputusan kecil itu justru membawa konsekuensi yang besar. Plagiarisme dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari perkembangan teknologi dan internet yang mempermudah akses informasi, kurangnya minat membaca, kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana cara sitasi, hingga tekanan akademik dan rasa terburu-buru saat mengerjakan tugas. Dan semua faktor tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam kasus tersebut. Tekanan deadline membuat mahasiswa memilih jalan yang instan. Kurangnya pengetahuan mengenai teknik penulisan ilmiah membuat mereka tidak menyadari bahwa copy paste tanpa mencantumkan sumber merupakan pelanggaran yang serius. Padahal dalam dunia pendidikan, kejujuran intelektual merupakan nilai yang utama. Sebuah karya ilmiah tidak dinilai hanya dari bagus atau tidak isi tulisannya, tetapi juga dari bagaimana proses karya itu dibuat secara jujur dan bertanggung jawab. Dalam kasus plagiarisme ini juga menunjukkan bahwa plagiasi memiliki konsekuensi yang tidak ringan, mulai dari pembatalan nilai, penundaan kelulusan, pencabutan gelar akademik, hingga sanksi pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pelaku plagiasi ini dapat dikenakan ancaman sanksi pidana penjara dan denda hingga miliaran rupiah jika digunakan dengan tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa plagiasi bukan sekedar pelanggaran yang kecil dan tidak bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Karena ketika seseorang menggunakan karya orang lain tanpa izin dan tanpa penghargaan yang layak, maka seseorang tersebut tidak hanya berurusan dengan etika, tapi juga berurusan dengan sanksi hukum. Di era digital saat ini, informasi sangat mudah diakses. Kecerdasan buatan dan teknologi juga dapat membantu proses pembelajaran dengan lebih cepat. Namun, dalam materi dijelaskan bahwa teknologi menjadi alat bantu untuk berpikir, bukan menjadi pengganti dalam proses berpikir. Dan pada akhirnya, pendidikan hanya menjadi proses mengejar nilai tanpa benar-benar memahami ilmu yang dipelajari. Karena itu, penting bagi mahasiswa untuk paham bagaimana cara melakukan sitasi yang benar, melakukan parafrase yang tepat, serta menggunakan sumber yang terpercaya. Karena kejujuran dalam menulis karya bukan hanya tentang mengikuti aturan akademik, tetapi bagaimana cara kita menghargai usaha, bagaimana cara kita menghargai karya orang lain, serta bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri sebagai seorang pelajar. Kasus tersebut mengingatkan kepada kita bahwa proses belajar yang jujur itu lebih sulit dan juga membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama. Namun disitulah letak dari sebuah pendidikan, karena pada akhirnya karya ilmiah bukan hanya apa yang kita tulis, tetapi integritas di balik tulisan kita sendiri.